Bertobat dari hidup aja, kita percaya Yesus saja. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa lama kita menuju kepada kehidupan baru. Menurut saya itu nggak cukup, teman-teman. Itu nggak cukup membuat kita kuat di depan, teman-teman. Kita butuh namanya tanggung jawab yang kita kerjakan. Mulai dari apa? Mempersiapkan diri untuk ikut komsel lebih dalam lagi. Kalau mau bertumbuh, teman-teman harus banyak terima makanan, teman-teman. Teman-teman kalau mau bertumbuh, teman-teman mau dewasa, teman-teman harus terima makanan-makanan rohani. Dan itu yang membentuk kehidupan kita sehingga kita bisa disebut dengan serupa dengan Tuhan, teman-teman. Oke, shalom teman-teman. Sebelum mulai kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tim Praise and Worship kita dong. Keren ya. Thank you Kohari dan rekan-rekan. Oke teman-teman, thank you buat Koditer, teman-teman semua yang kasih kesempatan saya boleh sharing buat hari ini di Rumah Harmoni. 3 minggu ini kita udah bahas tentang kedewasaan penuh di dalam Tuhan, teman-teman. Kita udah bahas banyak hal. Kita udah belajar caranya bagaimana kita menjadi dewasa. Dan terakhir kemarin minggu lalu kita belajar tentang perjalanan iman. Benar? Teman-teman masih ingat gak? Sudah ya. Nah teman-teman ingat gak bahwa ternyata 3 minggu belakangan kita belajar. Saya harus pastikan buat teman-teman apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan. Itu gak cuma jadi informasi teman-teman. Tapi biar itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Itu bisa kita praktekkan, kita kerjakan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Nah, hari ini saya kasih judul sharing saya responsibility atau tanggung jawab, teman-teman. Nah, coba di next slide. Gini, teman-teman. Saya menyimpulkan gini. Kalau 3 minggu lalu kita belajar tentang definisi sifat anak-anak kecil atau definisi orang dewasa, teman-teman. Kita masih ingat banget, masih fresh banget di dalam pikiran kita, di dalam benak kita apa yang 3 minggu lalu kita belajar. Yang pertama, kalau definisi sifat anak kecil itu masih bergantung sama orang lain. Masih ingat? Ternyata anak sifat loh ya, kita ngomong sifat, teman-teman. Saya nggak ngomong casingnya, teman-teman. Kalau ngomong casing tuh ngomong umur. Tapi kalau ngomong sifat, ngomong dalamnya. Artinya apa sih? Orang boleh berumur, sifatnya bisa kayak anak-anak. Sebaliknya, anak-anak boleh, anak-anak umurnya usianya anak-anak. Tapi sifatnya bisa jadi dewasa, teman-teman. Dan hari ini yang saya bahas adalah ini sifat, teman-teman. Nah, kalau anak kecil tuh biasanya, sifat anak kecil tuh baperan, suka bawa perasaan. Ayo dikit-dikit yang ngambek, yang dikit-dikit gampang tersinggung. Atau coba introspeksi diri, bener gak? Kalau kita masih anak-anak, teman-teman. Terus kita gak bisa diatur. Tidak. Nah, mau menang sendiri, teman-teman. Self-center, segala sesuatunya adalah tentang dia. I don't care, lu siapa gue gak peduli. Ini tentang saya. Dengerin saya atau bye. Itu anak-anak. Dan orang dewasa itu gak bergantung sama orang lain. Nah ini sebenarnya paradoks sebenarnya teman-teman. Saya mau kasih tau gini. Betul kita tidak bergantung sama orang lain. Tapi kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Itu mesti kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa kita bukan mandiri secara kehidupan. Tapi kita mandiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan, teman-teman. Dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan kedua, bapernya itu bukan bawa perasaan, bawa perubahan, bawa perbedaan. Karena apa? Kita ini terang di tengah-tengah kegelapan, teman-teman. Kita harus berbeda dari yang lain. Jadi stop baper-baperan yang bawa perasaan, yang dikit-dikit ngambekan, buang jauh-jauh, teman-teman. Dan kita bisa bekerja sama, teman-teman. Kita gampang diatur, orangnya teachable banget. Penting banget tuh, teman-teman. Karena apa? Kalau kita nggak teachable, teman-teman, kita akan disebelin sama orang. Percaya deh. Kita akan disebelin sama orang. Aduh, apa sih ini orang? Patrick. Oh, bukan Patrick ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan God center. Segala sesuatu yang kita kerjakan, teman-teman, ternyata bukan tentang kita lagi, teman-teman. Namun aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, teman-teman, di luar ruangan ini, kita kembali kepada kehidupan kita yang sesungguhnya, teman-teman. Kita kembali ke kelompok kita. Kita kembali ke pekerjaan kita. Kembali ke komunitas kita. Keluarga kita. Kita ngomong tentang bukan aku lagi, tapi tentang Tuhan. Nah, saya bilang gini. Orang boleh aja dewasa secara fisik. Boleh tua secara fisik. Tapi kalau sifat kekanak-kanakannya masih ada. Saya mau bilang gini. Kita mesti bertobat, teman-teman. Nah, kenapa? Karena saya nggak bahas tentang ini lagi. Ini kita udah cukup banyak mendengar 3 minggu belakangan ini, teman-teman. Yang mau saya bahas adalah next slide.
Roma 14 ayat 12 ngomong gini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, teman-teman. Saya mau bilang gini, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, trust me, kita diminta pertanggungjawaban, teman-teman. Kita diminta pertanggungjawaban, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di dalam Roma 14 ini, kita semua diminta untuk pertanggungjawaban. Saya nggak ngomong tentang dosa ya, teman-teman. Saya nggak ngomong tentang kita lakukan hal-hal yang berdosa, enggak. Saya lagi berbicara tentang yang namanya konsekuensi. Kalau orang dewasa udah nggak ngomong lagi tentang dosa. Orang yang dewasa ngomong konsekuensi, tanggung jawab. Orang yang udah dewasa itu ngomong tentang konsekuensi apa yang dia kerjakan. Udah bukan ngomong dosa-dosa lagi. Dan saya mau bilang gini, teman-teman. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, itu semuanya ada konsekuensinya. Memutuskan untuk nggak mengerjakan apapun, diam di tempat pun, itu ada konsekuensinya, teman-teman. Percayalah. Yaudah, kita lihat dulu deh pengertian tanggung jawab itu apa deh. Next slide. Nah, ini secara umumnya ya, teman-teman. Kalau kita ngomong tentang respon, tentang ability, itu terlalu panjang. Saya secara umumnya aja. Jadi tanggung jawab itu berbicara tentang kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, teman-teman. Nah, saya mau bilang gini, teman-teman. Hidup kita nih, teman-teman. Dari sekarang nih, hidup kita atau masa depan kita akan berterima kasih sama kita atau akan menyesal sama kita. Itu dimulai dari yang sekarang kita lakukan, teman-teman. Belum mudeng ya. Hidup kita ke depan nih bakal terima kasih sama kita atau bahkan sebaliknya atau menyesalnya, itu dimulai dari apa yang kita kerjakan hari ini loh, teman-teman. Sadar gak, teman-teman? Dan saya mau bilang gini, Tuhan, kita selalu bersembunyi di balik kata Tuhan tuh sayang kita, Tuhan gak mungkin menghukum kita, Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang buruk terhadap kita. Itu betul sih, tapi nggak sepenuhnya, teman-teman. Memang bukan dari pihak Tuhan. Tapi teman-teman sadar nggak? Ternyata segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan berbicara tentang hukuman, tapi berbicara tentang sebab dan akibat, teman-teman. Tabur dan tuai, teman-teman. Kalau kita buka di Galatia 6 ayat 7. Next. Nah, kita harus tahu ada prinsip ini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, teman-teman. Galatia 6 ayat 7, kita sering ini. Kita tuh sebagai manusia sering banget bersembunyi di balik kata proses lah. Bersembunyi di balik kata lagi. Tuhan kan gak menghukum, gak mungkin Tuhan lakukan. Saya mau bilang gini, Tuhan bilang jangan sesat. Dengar baik, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, teman-teman. Dengar baik teman-teman. Kalau kita, Alkitab sudah kasih gambaran di masa depan akan seperti apa. Kalau kita nggak prepare diri kita dari sekarang, seperti apa, teman-teman? Saya mau pastikan, teman-teman, bukan salahnya Tuhan. Tuhan udah kasih petunjuknya, teman-teman. Lewat apa? Lewat manual booknya. Lewat Alkitab, dia udah kasih tahu contoh-contoh, teman-teman. Kita kalau ngomong tentang masa sukar, Matius itu menulis tentang masa-masa sukar sebelum terjadinya pengangkatan. Rapture. Teman-teman percaya bahwa kita ini memang dari awal sudah ditentukan untuk bakal masuk ke penderitaan? Yang nggak apa-apa juga, nggak percaya. Maksudnya kalau kita udah baca ini, teman-teman, bodoh sekali kalau kita memutuskan untuk menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan udah kasih guidance-nya, Tuhan udah kasih tahu di depan bakal ada apa nih. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri dong. Pemuritan di rumah Harmoni gitu loh. Hubungin koditer gitu. Komsel, jangan ditinggal. Terus jangan lupa untuk kita punya hubungan dengan Tuhan dong. Supaya apa? Ketika masa itu datang, tidak terjadi murtad dalam kehidupan kita, teman-teman. Supaya kita tetap berdiri teguh dan setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya, teman-teman. Yang kedua, kita ngomong soal keuangan deh. Inflasi deh, masa paceklik. Saya nggak tahu teman-teman belajar sesuatu nggak dari corona ini. Saya belajar banget sesuatu dari corona ini, teman-teman. Corona ini lagi ngajarin sesuatu bahwa ternyata nggak butuh perang dunia untuk menghancurkan dunia. Cukup butuh pandemi, satu virus doang, selesai. Keuangan terganggu, goyang. Saya yakin kita semua paham di area ini, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bukan masa yang datang ini yang bikin kita hancur. Namun kesiapan yang sebelumnya yang kita kerjakan itu loh, teman-teman. Itu yang bikin kita nggak berdiri kokoh untuk ngadepin
masalah-masalah ini seperti corona, inflasi. Nah, kita belajar dari Yusuf ya. Kita tahu persis bahwa dia dikasih mimpi. Bukan dia, sorry. Dia menafsirkan mimpi. Bahwa masa 7 tahun kelimpahan, terus 7 tahun masa paceklik. Coba bayangin deh. Bahwa ketika masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf ngapain? Dia foya-foya, bayangin. Dia habiskin, dia nggak mau tanggung jawab dengan apa yang lagi Tuhan percayakan. Dan akhirnya ketika masa paceklik datang, masa suram, masa di mana orang nggak tahu cari makan di mana. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi waktu itu di Mesir. Kelaparan di mana-mana dan lain sebagainya. Dan satu hal, ternyata tanggung jawab kalau tidak kita kerjakan. Ternyata penggenapan rencana Allah belum tentu terjadi loh. Tuhan punya maksud ketika Tuhan kasih mimpi waktu itu. Coba bayangkan kalau itu nggak dikerjakan dengan tanggung jawab. Habis. Maka nggak jadi berkat tuh. Bangsa-bangsa nggak ada yang datang tuh ambil makanan ke Mesir waktu itu. Betul? Sesimpel itu tanggung jawab diminta sama Tuhan. Bukan ngomong soal hukuman saat ini. Kita lagi ngomong soal konsekuensi yang kita tahu hanya orang dewasa yang ngerti ini. Sebab dan akibat. Kesehatan, tubuh. Nah saya mau bilang ini penelitian teman-teman. Jadi kalau orang malas olahraga, nggak mau olahraga, kematian mendadak tuh bisa terjadi loh. Maaf, saya nggak mendahului Tuhan, Tapi meskipun yang olahraga juga bisa mati duluan. Enggak. Tapi ini penelitian teman-teman. Langsung melotot semua. Ada. Terus kita mudah depresi, gampang sakit. Teman-teman, ini penelitian. Ini udah ada objeknya, udah ada yang diteliti, udah ada yang dites teman-teman. Dan ternyata orang-orang yang malas olahraga akan menimpa seperti ini teman-teman. Akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, masalahnya nih, kalau kita nggak rajin olahraga, kita nggak menjaga pola makan. Apa betul Tuhan yang kepengen kita seperti ini? Apakah ini hukuman Tuhan? Coba renungkan teman-teman. Bahwa ternyata yang terjadi sama kita sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya teman-teman. Gak jauh-jauh dari ulah kita sendiri kok. Yang kita kerjakan secara tidak bertanggung jawab. Ya iya dong. Makan sembarangan. Udah jam kemarin saya habis rekaman sama si Kevin. Makannya banyak banget, luar biasa. Luar biasa itu. Nah, saya bilang gini. Pokoknya segala sesuatu yang pasti terjadi teman-teman, kita harus kerjakan dengan bertanggung jawab. Kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam masa itu teman-teman. So make sure bahwa hari ini kita mengerjakan bagian kita dengan tanggung jawab teman-teman. Next slide. Ini yang keren. Salah satu cara Tuhan mendewasakan kita adalah dengan dia mengungkapkan ketidakdewasaan kita. Sadar gak ternyata kita tuh sering dibukakan sama Tuhan loh. Salah satu cara Tuhan untuk mengungkapin kita belum dewasa, kita belum bertanggung jawab adalah ternyata kita dibukakan semuanya. Lu belum kerjain ini loh. Dan kita harus punya hati itu untuk kita bertanggung jawab sama hidup kita teman-teman. Kita mau jadi berkat kan? Kita mau menggenapi rencana Allah kan dalam kehidupan kita dan butuh kedewasaan teman-teman. Anak-anak gak bisa menggenapi rencana Tuhan. Gak bisa mengerjakannya teman-teman. Butuh kedewasaan yang bertanggung jawab teman-teman. Nah, saya bilang gini, bertobat dari hidup aja, kita percaya Yesus saja, ketika kita meninggalkan dosa-dosa lama kita menuju kepada kehidupan baru, menurut saya itu nggak cukup teman-teman. Itu nggak cukup membuat kita kuat di depan teman-teman. Kita butuh namanya tanggung jawab yang kita kerjakan. Mulai dari apa? Mempersiapkan diri untuk ikut komsel lebih dalam lagi. Kalau mau bertumbuh teman-teman harus banyak terima makanan teman-teman. Teman-teman kalau mau bertumbuh, teman-teman mau dewasa, teman-teman harus terima makanan-makanan rohani. Dan itu yang membentuk kehidupan kita sehingga kita bisa disebut dengan serupa dengan Tuhan teman-teman. Tadi kita bahas begitu banyak tentang tanggung jawab yang dikerjakan, harus kita kerjakan dan lain sebagainya. Saya mau bilang gini, ada ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Ada ciri-ciri orang yang gak bertanggung jawab. Dan ini saya masuk ke dalam kehidupan sehari-hari aja teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Amin, siap? Yang pertama adalah, next slide. Nah, orang yang gak bertanggung jawab teman-teman, dia selalu bikin alasan teman-teman. Coba merenung sejenak. Seneng banget bikin alasan, terus kalau terlambat ada aja nyalain kucingnya lagi beranak lah. Motornya mogok lah. Oke, itu bener, macet lah. Saya mau bilang gini teman-teman. Siapa sih yang gak tahu jalanan Jakarta? Bener gak sih?
Dan orang yang cari alasan itu ada aja akalnya teman-teman. Ternyata orang yang gak bertanggung jawab akan kelebihan alasan. Dan orang yang bertanggung jawab akan kelebihan cara. Untuk supaya dia bisa tetap bertanggung jawab teman-teman. Dan lebih parahnya lagi nih, alasan-alasan ini akan menggiring orang tersebut sampai kepada tahap bohong. Demi menutupi alasan yang pertama yang dia buat-buat. Sengaja dibuat-buat, oke lah benar, tapi sengaja dibuat-buat. Dan sampai segitu ya teman-teman. Sampai ke tahap berbohong teman-teman. Padahal kan simpelnya gini, kalau kita bertanggung jawab, harusnya kalau kita telat, paling gampang ngapain sih? Minta maaf. Perbaiki, gak ngulangin lagi. Simpel itu. Kenapa kita harus memutuskan untuk menjadi orang yang mau bertanggung jawab? Membikin alasan yang satu untuk menutup alasan yang lain. Ujung-ujungnya gak ada ujungnya. Ujung-ujung gak ada ujungnya. Berbohong teman-teman. Bener? Kan terjadi kan? Dan terus kalau kita udah minta maaf nih teman-teman. Ya kita tahu dong ada konsekuensinya. Kalau bos marah, ya udah. Mau gimana lagi, itu udah resiko. Bagi orang yang berani bertanggung jawab itu udah resiko. Yang penting kita berani minta maaf dulu. Bukan malah kasih banyak alasan dan sampai kita ngancem nih. Udah gue resign aja dah. Gue mau kerja lagi dah. Come on. Kalaupun kita sampai mau dipecat, ya minimal kita mau berusaha, kita bilang juga lah. Boleh gak kasih saya kesempatan lagi untuk bekerja? Saya janji saya gak ngulangin lagi. Dan lain sebagainya teman-teman. Kita harus buktikan posisi kita bahwa ada kita orang-orang yang gak cari alasan. Pertama kita harus minta maaf dan kita berjanji untuk gak ngulangin itu lagi. Dan kita jangan cari alasan lagi. Banyak orang cari alasan tuh untuk menutupi kemalasannya loh ternyata. Sorry ya kalau saya terlalu harus vulgar. Saya nggak mau ngerem-ngerem. Banyak orang menutupi kemalasannya dengan alasan-alasan teman-teman. Yang paling parah adalah mereka mau stay di comfort zone teman-teman. Di zona nyaman teman-teman. Saya mau bilang gini, nggak ada pertumbuhan di zona nyaman. Trust me, nggak ada. Kita mati secara perlahan di zona nyaman. Percayalah. Zona nyaman akan membunuh kita secara perlahan-lahan. Dan kita orang yang nggak mau bertanggung jawab akan itu, come on. Kita lebih memilih untuk nyaman sesaat dan mati kemudian. Atau kita memilih untuk tidak nyaman sesaat tapi kita hidup. Kita diperhadapkan dengan pilihan seperti itu teman-teman. Gak milih, ya ada konsekuensi juga. Ada. Dan orang-orang seperti ini. Yang suka, yang stay di zona nyaman. Biasanya nih dalam pekerjaannya. Mereka gak ada prestasi juga tuh. Terus kalau orang yang masih sekolah. Tugasnya pasti suka ditunda-tunda tuh. Sama seperti saya dulu. Tugas itu bisa besok teman-teman. ya saya orang banyak alasan. Nah jadi orang yang ngerti tanggung jawab. Dia akan ngatur prioritasnya teman-teman. Dia akan atur prioritasnya mana yang harus dia kerjakan lebih dulu. Mana yang harus dia lakukan lebih dulu. Baru dia lakukan yang lain teman-teman. Dan kalau udah kerja dengan fokus teman-teman. Sebenarnya dengar nih. Kerjaan yang 8 jam kalau kita fokus. Sebenarnya 5-6 jam juga udah kelar kok. Bisa lebih malah. Dan kita bisa gunakan waktu-waktu yang ada. Untuk apa? Untuk ngasah hidup kita yang lain. So kenapa kita harus bikin alasan untuk kita bermalas-malasan sebenarnya. So kenapa kita mesti bikin alasan untuk kita bersantai-santai. Pasti cek sama bos. Sama gembala. Lagi ngapain? Lagi nonton YouTube. Lagi nonton TikTok. Lagi joget. Wah gak jelas. Nah saya mau bilang gini, kita harus benar-benar serius untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakuin teman-teman. Next, yang kedua. Yang kedua adalah blaming others teman-teman. Suka nyalain yang lain. Kalau ditanya nih, habis pelayanan nih misalnya nih. Kok hari jangan deh. Si Wayu dah. Kalau ditanya habis pelayanan nih si Wayu nih. Kabelnya kenapa tiba-tiba udah gak bisa connect lagi, copot. Nah, orang yang suka menyalahkan orang lain, dia akan bilang, oh tadi si Johan tuh lewat, ketendang. Padahal bukan tentu saya ketendang. Ya emang copot aja dari itu. Ya apesnya saya yang nendang gitu loh. Dia akan menyalahkan orang lain dan dia gak mau disalahkan teman-teman. Habis pakai motor, habis pakai mobil, habis pakai kendaraan orang minjem dan lain sebagainya. Bensin habis gak diisi, ditanya. Lo habis pakai ya? Enggak, bukan gua. Orang lain gak tahu siapa yang pakai. Dan kita lari dari tanggung jawab. Kita suka nyalain orang lain. Dan di tahap ini teman-teman saya bilang gini.
Orang ini sukanya nyalain orang lain. Suka nyari kambing hitam. Untung kita domba ya. Orang kayak gini suka nyari kambing hitam. Tujuannya apa? Dia nyelamatin diri sendiri dan dia dorong orang lain. Blaming others. Coba kita lihat ke diri kita sendiri. Coba kita refleksikan sebentar. Jangan-jangan saya sering nyari domba-domba hitam. Nah, orang-orang seperti ini nih teman-teman. Mereka cenderung gak rendah hati teman-teman. Susah untuk introspeksi diri. Bahkan dalam hubungan nih ya. Mungkin berpacaran, suami istri. Atau sukanya nyalakan satu dengan yang lain teman-teman. Padahal kalau masalah itu ada aksi pasti ada reaksi. Gak mungkin tiba-tiba bereaksi kalau tidak ada aksi teman-teman. Nah orang-orang yang suka nyalain orang lain seperti blaming others ini. Tipenya tuh orang-orang yang suka nunjuk. Ya lu sih. Kalau lu gak begini gak akan terjadi tuh. Dan ini terjadi teman-teman. Next. Orang yang bertanggung jawab itu apa sih? Victim mentality teman-teman. Ini terjadi ya. Banyak banget orang yang memposisikan diri sebagai korban loh ternyata. Dan parahnya lagi dia suka mengasihani diri sendiri. Self pity-nya tuh tinggi banget. Selalu ngerasa dia adalah korban dari segala keadaan teman-teman. Masih ada di sini? Udah gak ada ya? Amin. Suka bawa orang lain untuk tenggelam dalam kesedihannya. Terus kesana sini ceritain masalahnya, kesedihannya. Berharap orang tuh punya empati sama dia. Dan dia akan semakin tenggelam di dalam kesedihan itu teman-teman. Yang gini, sebenarnya ini gak bagus apapun alasannya. Yang bagus itu kita punya belas kasihan buat orang lain. Bukan kita mengasihani diri sendiri teman-teman. Saya tahu gak gampang kalau saya lagi ngomong gini nih. Saya tahu gak gampang ketika kita lagi ngomong tentang memutuskan kita harus bangkit. Kita gak boleh kayak gini lagi. Saya tahu persis ini gak mudah teman-teman. Karena kita akan berbicara tentang latar belakang. Kita berbicara tentang masa lalu. Yang kemarin kita tentang ngomong soal trauma. Saya gak tahu deh ada gini-gini 4 biji kemarin. Pastor Benny. Itu banyak yang akan diperbaiki teman-teman. Tapi orang yang punya victim mentality ini selalu mengasihani dirinya. Dan orang ini cenderung susah maju teman-teman. Anak-anak muda, kebanyakan nih anak-anak muda. Nggak usah anak muda deh. Orang yang sudah menikah. Orang yang masih dalam status hubungan dengan berpacaran dan lain sebagainya. Mereka selalu bilang ketika mereka jadi seperti ini. Mereka selalu bilang mereka ada produk masa lalu teman-teman. Iya, orang tua gue bercerai. Orang tua gue gak pernah pedulikan kehidupan gue. Jadi gue seperti ini deh. Terus banyak hal yang gue gak bisa kerjakan. Orang tua gue gak support. Terus di dalam pernikahan kita maki-maki anak kita. Kita gebukin anak kita. Dengan alasan kita bilang gini. Dulu gue juga gitu. Gue digebukin bisa tuh. Hei. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau gak bisa gimana? Teman-teman tahu ternyata tingkat bunuh diri itu tinggi loh. Dan ini gara-gara gini teman-teman. Merasa paling kasihan. Gak berharga. Dengar baik. Saya tahu teman-teman. Hari ini, saya mau bilang gini. Hari ini, keputusan kita lah yang akan membawa masa depan kita seperti apa teman-teman. Hari ini, dengar. Keputusan kita hari ini teman-teman. Anda mau terus berdiri sebagai orang yang menjadi orang yang dikorbankan. Atau Anda memutuskan, udah selesai. Gue gak mau lanjutin lagi. Dan gue harus keluar. Gue gak mau seperti ini lagi. Hidup gue berharga. Hidup gue bisa lebih baik. Dan gak boleh ditentukan dari yang kemarin. Gak boleh. Orang boleh ngejudge seluruh hidup kita. Tapi hasilnya kita yang tentukan teman-teman. Tentu bersama Tuhan. Biar lebih rohani. Tentu bersama Tuhan teman-teman. Tapi kita masih tahu bahwa gini. Untuk memulai hidup ini bagaimana kita mesti hidup dan lain sebagainya. Kita gak bisa menentukan itu teman-teman. Kita gak bisa. Tapi berakhirnya seperti apa kita bisa tentukan. Bisa. Dengan stop playing victim teman-teman. Stop punya victim mentality. Stop untuk merasa paling kasihan. Stop untuk merasa jadi korban. Gini, mestinya mikir apa yang kita alamin hari ini. Itu ada maksud Tuhan. Pikirnya seperti itu mindsetnya teman-teman. Jadi ketika kita
di masa-masa kita harusnya berjuang, kita bisa menghasilkan yang berbeda teman-teman. Gak mau kan anak kita, pasangan kita mengalami apa yang kita alami kan. Stop di kita udah. Selesai, putuskan. No. Udah gak boleh lanjut. Gua lanjut, itu bukan yang baik. Malah yang buruk. Stop cerita-cerita kasihan-kasihan. Terus paling lucu gini kalau lagi kelompok gini ya. Contoh saya ada Abi, ada Koditer. Saya lagi curhat Koditer. Hidup saya begini nih. Koditer cerita lagi. Gue lebih kasihan bro. Jadi ngadu-ngaduan nasib teman-teman. Waduh gawat nih kelompok ini ngeri. Nggak seperti itu. Nah saya tahu bahwa kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Setuju? Kita nggak bisa pilih deh. Saya juga mau lahir di keluarga orang yang tajir. Takut akan Tuhan. Wah saya juga mau kalau bisa pilih. Tapi kita nggak bisa pilih. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bertanggung jawab atas apa yang harus kita kerjakan. Itu yang bisa kita kerjakan teman-teman. Keputusan kita yang bisa merubah masa depan kita. Orang lain gak bisa. Orang lain, ngomong soal motivasi juga. Orang lain gak bisa memotivasi hidup kita sebenarnya teman-teman. Gak bakal bisa. Cuman Anda sendiri yang bisa. Makanya motivator terbaik itu diri sendiri. Ngomong-ngomong saya bukan khotbah nih, jadi motivator. Nah kita yang udah berkeluarga, kita jangan pernah nyalahin bahwa ternyata kita ada produk masa lalu dari orang tua kita yang mendidik kita udah secara keras. No. Itu keputusan kita kok. Itu keputusan kita yang secara sadar kita yang udah dewasa ini harusnya memutuskan untuk bertanggung jawab. Memastikan bahwa kehidupan kita gak sama dengan apa yang kemarin. Amin. Yang selanjutnya. Nah yang keempat, ciri-ciri orang gak bertanggung jawab ini biasanya runaway teman-teman. Suka lari dari masalah. Kalau lagi dalam pekerjaannya nih, dia lagi ada masalah nih. Ditegur dikit ya, gampang tersinggung teman-teman. Attitude-nya gak bagus. Orang kayak gini ketika ditegur, yang tadi tuh baper, bawa perasaan. Gak mau selesaikan apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Dan dia memutuskan untuk ninggalin kerjaannya, resign begitu aja. Di gereja nih, ditegur dikit nih. Ayo, gak boleh gitu ya. Nanti kamu di depan kotor loh kalau kayak gini caranya. Sakit hati. Gak mau gereja lagi. Gak mau ke harmoni lagi, Gak mau ke harmoni lagi. Hei, saya mau kasih tau gini. Kalau kita punya seperti ini teman-teman. Kita dimanapun akan sama kok hasilnya. Iya, bener. Mau kerja di tempat lain. Kalau kitanya yang kayak begini, sama aja. Sama aja. Mau gereja mana? Gereja mana sebutin. Sama aja. Siapa yang bilang gereja itu nggak ada masalah? Banyak. Banyak banget. Justru gesekan itu yang bikin kita dewasa, iya gak sih? Gesekan itu yang bikin jadi dong. Bukannya marah kita suka lari dari tanggung jawab. Dan kita harusnya gini teman-teman. Jadi kita harus punya tanggung jawab. Ketika kita dikasih kesempatan lagi, kita perbaiki. Ketika ditegur, minta kesempatan lagi. Oke, sorry ya. Gue terima yang tadi lo ngomong. Kasih gue kesempatan lagi ya. Gue janji gak kerjain lagi. Kalau perlu rendahkan diri kita untuk bilang, gue mesti ngapain ya? Oke, gue ngerti. Gue salah, gue mesti ngapain? Bantu dong. Gak ada salahnya kan teman-teman. Untuk hal seperti itu, ngapain sih dibikin ribet? Yang bikin ribet itu pasti gengsi kita kok. Ego kita. Dan yang terakhir teman-teman. Self benefit teman-teman. Orang seperti ini suka cari keuntungan sendiri. Level paling parahnya nih. Dia suka mengorbankan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Aji mumpung. Dibaikin malah ngelunjak. Dikasih hati minta jantung. Orang kayak gini nih selalu senternya tentang dia teman-teman. Selalu always dia. Gua. Apa yang gue dapat kalau gue melayani di sini? Tadi kita udah dengar beberapa atau 5 ciri-ciri orang yang nggak bertanggung jawab teman-teman. Tadi di awal saya udah ngomong bahwa kita hidup ini disuruh bertanggung jawab teman-teman. Benar gak? Tuhan suruh kita bertanggung jawab. Dan orang dewasa doang yang bisa bertanggung jawab teman-teman. Orang dewasa yang bisa ngerti apa itu tanggung jawab. Anak kecil belum bisa diberi tanggung jawab teman-teman. Oleh sebab itu kita akan belajar, kita harus bertanggung jawab dari apa sih teman-teman. Yang pertama kita tadi tahu bahwa kita belajar dari Roma 14 ayat 12 tadi. Kita ngomong soal, gak usah saya gak tulis ayatnya. Nanti aja. Kita ngomong soal bertanggung jawab sama diri sendiri teman-teman. Kita terus belajar bertanggung jawab atas hidup kita. Orang lain gak bisa bertanggung jawab atas hidup kita teman-teman. Gak bisa, totally gak bisa. Jadi kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita gak bisa bertanggung jawab sama hidup orang lain. Apalagi hidup orang banyak kalau kita gak bisa bertanggung jawab sama diri sendiri teman-teman.
Nah kalau kita pengen jadi pemimpin nih, kita kan pengen dong jadi besar. Kalau sekarang tuh punya banyak follower, boys. Follower dunia maya. Kita pengen punya dampak. Saya bilang gini, pastikan kita belajar tanggung jawab dulu, mulai dari diri sendiri dulu teman-teman. Kita punya rasa tanggung jawab, baru nanti kita bisa bertanggung jawab, punya rasa itu untuk hidup orang banyak. Tuhan kita tuh Tuhan yang seneng banget, yang namanya kesetiaan kok. Dia gak mungkin kasih langsung besar, kalau yang kecil kita gak bisa kerjain teman-teman. That's why yang kecil dulu yang Tuhan pengen, yaitu dengan memimpin diri sendiri teman-teman. Nah orang yang gak bisa memimpin dirinya, dia gak bisa memimpin orang lain. Gak akan bisa teman-teman. Karena kapasitas seorang pemimpin justru diukur dari kemampuannya memimpin diri sendiri. Saya ulang, kapasitas pemimpin justru diukur dari kemampuannya untuk memimpin diri sendiri. Kita rindu nih, misalnya kita rindu untuk menjadi pemimpin, kita mau ngatur diri sendiri, ternyata kita gak bisa atur, dan kerja telat mulu, sekolah. Saya punya teman lucu. Jadi dia rumahnya itu cuma berjarak kurang lebih 50 meter dari sekolah. Setiap hari teman-teman, dia orang yang paling telat teman-teman. Dia orang paling telat. Saya gak ngerti dan saya gak paham. Dan ternyata ini berdampak sama apa yang dia kerjakan sekarang loh teman-teman. Sampai sekarang dia gak bisa memimpin diri dia sendiri. Tidurnya bisa jam 2, jam 3 malam. Bangunnya bisa jam 10, jam 11 siang, baru dia kerja. Ya untungnya dia punya usaha sendiri. Meskipun masih ekspedisi, jasa ekspedisi. Setiap hari seperti itu. Dan dia sekarang udah berkeluarga, sama. Istrinya ngoceh, dan lain sebagainya. Lu kepala keluarga macam apa? Lu jam 2 malam masih ngantar barang ke BSD, naik motor. Ntar lu mati gimana? Wah, berat teman-teman. Itu habit seperti itu. Kalau kita nggak pimpin, belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Belajar untuk bisa. Akan terbawa sampai ke pernikahan teman-teman. Dan yang saya takut adalah ntar kebawa sampai ke anaknya teman-teman. Nah, kerja telat terus. Kita nggak bisa tuh kalau datang on time ke rumah Harmoni. Sebelum jam 4 kan mesti doa dulu gitu ya. Pesan sponsor. Mesti doa dulu. Kita harus bisa seperti itu dulu teman-teman. Baru kita bisa membayangkan yang lebih besar. Udah keren? Nah, salah satu kualitas terbaik seorang pemimpin adalah memiliki rasa tanggung jawab atas hidup banyak orang. Dia harus punya kepedulian atas hidup orang lain di luar dirinya sendiri teman-teman. Filipi 4 ayat 2 Filipi 2 ayat 4 tadi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang tidak bertanggung jawab itu mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri ternyata. Orang yang tidak bertanggung jawab itu selalu mengorbankan orang lain untuk kepentingannya diri sendiri teman-teman. Dia gak peduli orang lain celaka, dia gak peduli orang lain dirugikan, gak peduli orang lain kehilangan nyawa, asalkan dia selamat, asalkan dia diuntungkan. Nah orang yang bertanggung jawab akan memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusan dan tindakannya. Gak cuma untuk diri sendiri tapi orang lain teman-teman. Seringan dulu waktu kita beranjak dewasa, kita bilang gini, hidup gue, terserah gue, mau gue, ayo yang pernah muda. Pernah muda. Bener, hidup gue, ya saya pernah muda. Hidup gue, kenapa lu yang ribet? Terserah gue dong. Saya mau bilang teman-teman, iya betul hidup lu. Tapi kalau lu lagi kenapa-napa, orang lain yang susah. Bener. Saya punya teman, saya mau pakai teman saya, ini real teman-teman. Dia sama bokapnya hubungannya kurang baik. Kalau dia berantem sama bokap itu gak cuma sampai mulut, sampai fisik. Dia cuma bilang gini, "Pak, gue udah muak pak, lu mabok terus pak, aduh gue udah muak banget pak. Kalau lu mabok tuh rese banget sampai jatuh ke got dan lain sebagainya." Tahu dia bilang apa? "Lu anak kecil, gak usah urusin gue." Bapaknya ngomong, hidup saya, terserah saya lah mau ngapain." Bener, dia kan suka party tuh ya, suka party. Mabok teman-teman, setiap pulang, jatuh ke dalam got, hampir ketabrak kereta. Yang dihubungin siapa? Anaknya. Dihubungin istrinya, ini laki lu nih. Terus kalau sampai berurusan sama polisi, keluarganya yang datang. Kita jangan egois. Bahwa ternyata
kalau kita ngomong soal hidup-hidup gue, nggak tepat juga teman-teman. Karena ketika kita terjadi sesuatu sama kita nyusahin orang lain juga kok. Saya ingat ada salah satu kerabat, waduh dia ganas banget kalau di jalan. Cewek, ganas banget kalau di jalan. Saya bilang gini, saya nggak sebut nama, lu jangan beginilah, lu kalau begini gak enak, lu di jalan pasti bermasalah sama orang. Bener, berapa hari kemudian saya dihubungin, bro, kantor polisi tuh bro. Kenapa? Datang aja, tolongin. Datang dong. Ternyata tau gak dia bisa ngapain. Jadi di jalanan berpapasan cuma disenggol dikit. Cuma bilang, weh mata lu kemana? Mata gue di sini. Dia ambil helm, dia pukul mobilnya. Kantor polisi. Yang datang siapa? Saya juga. Saya bilang, aduh. Ya gue tahu itu hidup lu, tapi bener gak sih itu hidup lu? Ya hidup lu kenapa gue yang susah? Nah, konsekuensi kelakuan kita akan selalu melibatkan orang lain teman-teman. Pasti ada konsekuensi itu teman-teman. So kita harus bijak untuk tanggung jawab sama diri kita teman-teman. Kita kalau berbicara tentang memimpin diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri. Tadi kita juga ngomong soal hidup bukan diri kita lagi. Yang kedua kita mau ngomong soal kita mikirin akibat tindakan-tindakan kita terhadap orang lain. Apa yang akan terjadi sama orang lain dan lain sebagainya. Kalau kita sampai seperti itu. Nah kalau kita ngomong soal sosial media teman-teman. Sosial media tuh menurut saya dunia yang terlalu bebas untuk kita mengungkapkan, mengekspresikan kehidupan kita teman-teman. Dan dibutuhkan kedewasaan yang bertanggung jawab untuk kita memberikan dampak juga di situ teman-teman. Nggak bisa lu curhat di sosial media berharap orang berpandangan baik sama kita, nggak bisa. Ya gitu ya. Teman-teman kita pengen punya banyak follower dan lain sebagainya. Ingat perkataan kita jangan sampai menyesatkan dong. Jangan sampai menjatuhkan dong. Ya minimal kita tahu, kita sadar diri bahwa ternyata di luar sana perkataan kita minimal membangun orang lain lah. Meskipun kita gak kenal dia dan lain sebagainya teman-teman. Next, Lukas 16 ayat 10. Nah selanjutnya tanggung jawab itu dimulai dari sendiri, terus dimulai dari hal-hal kecil teman-teman. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Benar ya? Ya. Perkara yang besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Gimana mau dipercaya hal yang besar kalau hal yang kecil gak bisa dipercaya? Kalau orang pengen dipercaya hal yang lebih besar, pengen lebih lagi, dia harus buktikan dulu di komunitas kecilnya dong. Dia harus dibuktikan dulu di mana? Gak cuma di komunitas ini, di keluarganya dong. Di tempat, gak ada surya, tempat gym dong. Dia harus bisa buktiin teman-teman. Dan itu selalu dimulai dari tempat-tempat seperti itu teman-teman. 1 Timotius 3:5 ngomong gini. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaatnya Allah? Wow. Pria nih ya, pria-pria nih ya. Kalau mau melayani Tuhan, terus mau dikasih kepercayaan di tengah-tengah jemaat, harus bisa minimal ngurus keluarganya dulu. Minimal teman-teman. Kelompok kecilnya dulu tuh, bocah-bocahnya dulu tuh. Saya punya teman, pelayanannya luar biasa, hidupnya luar biasa, sibuk dengan kehidupan luar. Betapa kagetnya saya mendengar berita di tahun 2020 dia harus berpisah dengan istrinya teman-teman. Sekali berpembicara yang udah kemana-mana. Dan saya mau bilang gini, inti pelayanan kita tuh bukan di gereja kok. Inti pelayanan kita tuh dimulai dari rumah dulu. Dimulai dari rumah dulu, komunitas dulu, anak-anak dulu. Bagaimana mereka bisa melihat kita. Sekelompok kecil ini bisa gak kita bertanggung jawab teman-teman. Untuk bisa menggembalakan, membimbing mereka. Membawa mereka mengenal akan Tuhan dan lain sebagainya teman-teman. Gak usah mikir yang gede-gede dulu. Tuhan percayakan dulu yang kecil-kecil dulu teman-teman. Untuk kita kelola teman-teman. Dan untuk kita bisa bertanggung jawab, kita harus bisa dipegang omongannya juga teman-teman. Mazmur 15 ayat 4. Oke, Mazmur 15 ayat 4. Tuh lancar kan? Jadi ngomong gini. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang kan gak mau rugi ya. Nah orang yang bisa dipercaya perkataannya, yang bisa dipegang, saking dia pegang omongan dia, rugi pun gak apa-apa teman-teman. Nah itu orang yang bisa dipercaya tuh. Mau rugi kek, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting omongan gue bisa dipegang. Ini ngomong soal integritas, teman-teman. Dan
Sekali lagi-lagi, untuk hal seperti ini dibutuhkan kedewasaan, teman-teman. Gak bisa anak kecil seperti ini, gak akan bisa. Si Cecia waktu itu di mobil nanya saya, "Papi, ada yang lirik-lirik nih." "Oh, oke." "Boleh pacaran kapan, Pi?" "Oh, kamu pacaran?" "Enggak, nanya doang, Papi." Saya bilang gini, pacaran itu butuh komitmen. Terus cuman orang dewasa yang bisa komitmen. Yang mengerjakan komitmen dengan tanggung jawab cuman orang dewasa. Kamu belum di situ. Dari tadi yang saya ngomong semua teman-teman, itu ngomong soal tanggung jawab kita sekarang. Sekarang. Yang terakhir, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik dari perak dan emas. Nama baik kita lebih berharga, teman-teman. Suatu hari mama saya pernah ngomong, teman saya cukup tua ngomong, binatang mati meninggalkan tulang belulang. Ya, kulit dan lain sebagainya. Kulit nggak ada, tulang belulang. Manusia, pasti kita mikirnya juga tulang. Enggak, teman-teman. Manusia mati meninggalkan nama baik. Saya mencoba berpikir, benar juga loh. Manusia mati meninggalkan nama baik. Dan kita bertanggung jawab atas itu, teman-teman. Amin. Kesimpulan terakhir. Belajarlah bertanggung jawab mulai dari diri sendiri. Karena keadilan Tuhan bersinar bagai mentari bagi orang jahat ataupun orang baik. Yang melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab akan mendapat hasil yang berbeda. Teman-teman yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.